mengambil alih studio ini. Oh. Tapi sayang, kurang satu Sandra lagi. Oh. Dadang, di manakah kau, Pit? Cok, duduk Cok. Ternyata kumis saya lepas. Jadi gak usah pakai kumis karena nggak mau lengket lagi. Ya, Bukannya. bicara sekarang. Di manakah Dadang berada? Biar aja Dadang, Gak usah dicari. aku punya kloninya. Jadi gak usah dicari. Dosa. Oh, ya sudah. Ini kita mau episode 3 nih. Bener. Iya. Episode 3 apa? Ayo, Bising TV dong, spesial. Bising TV. Yoi men. Astaga. Bising TV. Lepasin. Lepasin dulu nih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Haka dari Kapital. Tonton terus Bising TV and Musik Rock di udara. Welcome to Bising TV. Yeah. Episode ketiga. Ini episode ketiga bro. Tapi ntar dong ngomong lepas aja ya, boleh nggak? Ini palsu kan? Iya. Lama-lama nanti katarak mata. Udah. Ini dibuka. Episode 3 Ini episode ketiga. ya. Ini adalah episode spesial. Yang spesialnya kan? Mau tahu spesialnya apa? Selamat datang di Bising TV. Ya, maaf ini kita sedang berada di Distorsi Coffee Cafe. Jadi coffee shop. Jadi kita sekarang bersama gue, Hafid dan juga Dadang kan. Sekarang lagi sama Bang Akbar dari Kapital. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ya, dengan menempuh perjalanan yang sedikit tahu sendiri lah ya kan. Jadi kita hanya nyampe buat nginterview Abang Akbar Haka sebagai salah satu foreman dari Kapital, juga dari Dengkot Distorsi Rockaholic Company. Jadi Bang, kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan bro. Jadi Ukuran celana atau? karena bisa. Ya. Jadi banyak orang yang nggak tahu distorsi itu sebenarnya apa, mungkin lebih ke visi Iya. atau apa jadi misinya gitu. Ya, Distorsi itu berdirinya di tahun 2005. Awalnya memang studio latihan band dan kemudian berkembang menjadi sebuah komunitas. Sebenarnya kita tidak merasa kita itu komunitas yang besar. Kita merasa akhirnya seperti keluarga. Karena bersama persepsi kawan-kawan merasa bahwa kalau kita menjadi anak-anak muda, kita nongkrong harus anak-anak muda yang manfaat. Jadi misalkan berbuat, di era awal kita bikin bergerakan, sebuah gerakan itu tribut tuh virus HIV and AIDS, jadi itu buat orang-orang yang HIV and AIDS. Jadi sebegitu lama kita ngumpulin hal-hal kecil tuh, mengut sampah, kita bikin sebuah gerakan ngumpulin baju buat anak-anak yatim piatu. Akhirnya kesini semakin lama sih yang bergabung. Nah, jadi itulah mungkin asal Distorsi sampai sekarang ini. Jadi berawal dari hal kecil Ya. hingga sampai seperti ini. Sampai sejauh ini ya, bukan sebesar ini, tapi sejauh Jadi, ini. mungkin Ya. banyak. Oke, pertanyaan kedua. Ya. Ada, apakah band-band yang dinamakan Distorsi itu hanya bertujuan buat menaungi musik keras yang ada di Tenggarong? Iya, banyak kawan-kawan yang bertanya bahwa kenapa hanya yang diurus musik keras. Iya. Padahal sebelumnya kita juga selalu terlibat dalam beberapa proyek etnik juga pernah. Terus kemarin juga kawan-kawan The Pancara Nafsu juga pernah kita bantu rilis. Iya. Dan sebenarnya
kita bukanlah sebuah label profesional yang merilis sebuah band atau sebuah produk untuk dilempar ke pasar, tetapi kita sebenarnya lebih kepada kita adalah anak-anak muda yang merasa oke, kawan yang berpotensi harus disupport untuk membuat sebuah album. Jadi ketika kita kawan ada yang misalnya seperti Buddha, seperti Rantai, atau seperti Biang Kerok yang mau rilis dan juga Kapital, kita bantu maksudnya membicarakan secara produknya, secara marketnya. Jadi sebenarnya kita tidak fokus kepada band-band metal. Adapun kenapa di Tenggarong, mungkin karena basic dasarnya kita yang bermukim atau berdomisili di Tenggarong, dan tujuan utama kita awal waktu dibentukkan Distorsi adalah kita ingin menunjukkan bahwa musik di Tenggarong itu sama berkembangnya seperti daerah lain di Pulau Jawa. Jadi kita inginnya bahwa dulu saya setiap kenalan dengan orang, setiap ngaku Tenggarong pasti dikira Tangerang. Jadi kita akhirnya merasa bahwa anak-anak Tenggarong ya harus berbuat untuk Tenggarong sendiri, karena belum tentu orang luar mau sepenuh hati berbuat untuk kota kelahiran kita. Jadi memang harus tanggung jawab majunya sebuah daerah itu di tangan anak-anak mudanya sendiri. Jadi jangan pernah berharap sama orang lain. Jadi itu awal kenapa dibuat Distorsi di sini dan mensupport band-band Tenggarong. Jadi awalnya cuma itu. Kebetulan saja akhirnya band-band yang bergabung adalah band-band dari Tenggarong. Sebenarnya kita support untuk semua. Ya. Jadi kayak semacam wadah itu. Ya, semacam wadah. Jadi bro, tanah air lu itu urusan lu, Ya. bukan urusan orang lain. Benar. Nah, seperti kata Wiji Toko, ini tanah air kita. Di sini kita tidak ngontrak. Kontrak gawat ini, nggak bayar. Terus nih yang tiga nih. Ya. Mungkin kita kan udah tahu nih Distorsi udah bikin event-event Iya. yang ada di Iya. Tenggarong gitu nih. Terus Iya. ada planning ke depannya nggak nih untuk Distorsi sendiri gitu? Iya. Bocoran. Iya. Memang selalu pertanyaan setiap teman-teman bertemu dengan saya, apa rencana ke depan dari Distorsi? Sebenarnya rencana ke depannya sederhana ya. Apa tuh, Pak? Rencana ke depan kita ingin masuk surga berjamaah. Amin. Mungkin kawan-kawan baku nggak kita terlibat masuk surga berjamaah. Amin. Ya, sebenarnya kita tidak punya rencana jauh, karena rencana hanya milik Allah sebenarnya. Jadi rencana kita yang terdekat atau yang kita lakukan saat ini adalah kita inginnya menjadi sebuah komunitas yang bermanfaat buat orang lain. Ya, karena memang percuma jika kita terlalu banyak rencana, tapi ketika proses mengeksekusi atau proses actionnya itu sama sekali tidak bermanfaat buat orang banyak. Ya, mungkin acuannya sedikit, mohon maaf, bukan maksud menggurui. Jadi kita selalu mengacu di surat Al-Asr gitu ya. Jadi demi masa jadi manusia yang merugi gitu ya. Sesungguhnya manusia adalah manusia adalah merugi kecuali orang-orang beriman yang saling mengingatkan akan kebaikan dan kebenaran. Jadi kita mengacu ya, jadi selalu tuh mengingatkan kebaikan, kebenaran. Jadi insya Allah untuk Karaoke Fest tahun depan atau event-event lainnya atau di Distorsi Ride atau Tenggarong Berisik, insya Allah kita lebih memporsikan lagi manfaatnya lebih banyak daripada bandnya itu sendiri. Jadi lebih mengajak ada Ya. manfaat yang Ya. penting. Gitu. Oke. Yang baik-baik mah kita ngajak-ngajak aja. Iya. Kalau yang jelek-jelek urus dengan nasib. Ya. Sebenarnya di era awal kita sudah pernah beberapa kali membuat seperti dulu Tenggarong Berisik itu awal dibuatnya kita inginnya mengajak teman-teman supaya tidak menjauhi orang-orang yang kena HIV and AIDS. Jadi dulu kan stigma masyarakat kalau orang kena AIDS itu harus dikucilkan, takut ketularan. Padahal yang berbahaya itu virusnya, bukan orangnya. Jadi kita harus tahu bahwa ternyata yang berbahaya itu virusnya. Jadi ketika kita ingin kampanye tentang HIV and AIDS, orang-orang nggak mau datang. Nah, akhirnya kita membuat Tenggarong Berisik, yang mana membuat sebuah pesta musik rock, kan orang otomatis akan datang, dan disitulah cara kita mengkampanyekannya. Jadi sebenarnya porsi musiknya lebih sedikit, dan rekamnya udah kita jalankan dari dulu, cuman akhir-akhir ini karena kesibukan yang terlalu ini band memproduk, akhirnya lebih banyak bandnya daripada mungkin. Jadi rencana ke depannya lebih banyak manfaatnya lagi ya. Siap, pokoknya kami bakal tunggu terus Amin. nih Bang. Amin. Dari Distorsi. Siap, amin. Oke, lanjut nih. Nah, ini Bang, pertanyaan keempat nih berhubungan sama teman-teman yang udah mulai band-band baru, udah mulai merangsek ke event-event, walaupun cuma
cover lagu udah mulai naik gitu. Iya. Jadi ini karena Abang Akbar ini udah sekian lama, cukup lama membranding Kapital tersebut ya kan. Bagi tips dong. Ini gimana cara membranding sebuah band itu gimana, Pak? Ya, saya pernah bercerita yang proses sebab dan akibat. Jadi memang kalau dalam Islam itu kadar dan kadar ya. Jadi kita memproses sebab dan akibat. Jadi ketika kita ingin menghasilkan sebuah akibat, tentu sebabnya harus kita perhatikan. Jadi Indonesia itu luas. Jadi kalau kita bikin band lah yang misalkan kita jualan di Indonesia, jualan di Tenggarong atau jualan di Bakungan, ya harus sesuai kultur setempat. Jadi kita tidak akan bisa menjual mungkin makanan Korea atau makanan Cina, yakiniku atau segala macam Jepang di kota yang notabene orang tidak suka gitu. Yang lebih sukanya nasi goreng dan nasi campur atau pecel ayam. Iya, Bakungan ya. Bakungan tuh beras sih. Iya, beras. Benar-benar sekarang bisa apa lontong sayur, ikan nasi kuning haruan. Aduh, lapar banget. Jadi sesuai kultur, jadi kita boleh merasa kayak kita membranding sebuah produk, bukan membuat sebuah band tapi membuat sebuah brand, tetapi tetap harus diperhatikan kultur lokalnya. Jadi agar mudah kita menjual, karena ketika sudut pandang orang-orang itu terhadap hanya sedikit beberapa komunitas, itu menurut kami sebuah kesalahan. Karena untuk menjual sebuah produk, semua lapisan masyarakat harus tahu. Seperti mohon maaf, yang tukang jahit harus tahu, guru harus tahu, terus orang yang jaga konter HP harus tahu bandnya gitu. Jadi produknya harus diperhatikan, pasarnya. Biar masuk aja. Biar masuk. Dan yang jelas memang harus kembali lagi kepada manfaat. Benar. Oh iya. Ya. Jadi jangan sampai bikin lagu di sini tapi yang dengerin orang Cina. Iya. Di sini kedengeran. Iya. Repot. Terus nih yang kelima nih. Iya. Masalah lagu kita. Ya. Kan kita nih udah di saat ada gigi yang kita tonton, dari yang tua sampai yang anak-anak kayak sekolah itu ngena. Jadi gimana, apakah memang direncanakan untuk segmennya ke orang-orang gitu, kayak semua kalangan? Ya. Mungkin itu juga pertanyaan itu sering dilontarkan kepada kami. Sebenarnya kami itu seperti mendapat hadiah dari Allah bahwa apa yang kami rilis, apa yang kami kerjakan bisa didengar oleh orang banyak. Dan proses itu pun sebenarnya kami tidak begitu paham. Kami beranggapan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Jadi semuanya itu kami pikir sedikit banyaknya memang pengaruh campur tangan dari Allah. Sedangkan ikhtiar dari kami, usaha dari kami sebagai personil dari Kapital, yang kembali ke hal yang sebelumnya tadi, bahwa ketika membuat sebuah band harus kami perhatikan orang Tenggarong, orang Samarinda, orang Sengatta dulu, jadi orang Bontang, Balikpapan. Jadi harus perhatikan kultur lokal dulu yang ada di Kaltim. Jadi di sini suka apa kami mainkan musik yang seperti itu. Jadi, termasuk lirik, banyak yang berkata kenapa Kapital tidak pernah membuat lirik berbahasa Inggris atau baru tahu. Iya, itu sering banget diterima Kapital karena kami beranggapan bahwa ya kami jualannya sementara ini sampai sejauh ini kami bermain musiknya di Kaltim dulu, di Tenggarong, di Indonesia, yang bahasa persatuannya bahasa Indonesia. Jadi kami mungkin tidak berharap untuk menjual album kami di luar negeri terlebih dahulu. Jadi kami hanya fokus untuk di sini dulu. Jadi itu mungkin, jadi sedangkan bisanya kalangan cewek, cowok, tua, kecil, muda bisa datang, ya hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Ya. Oh, ini udah pertanyaan ke-7 ini. 6. Nah, Bang, soal merchandise nih. Ya. Jadi Kapital itu kan, saya akui merchandise Kapital itu yang top, sering uploadnya atau tagline-nya itu favorit banget tuh, Bang. Ya. Jadi seberapa penting tuh merchandise buat dirilis oleh sebuah band? Ya. Sebenarnya untuk band metal di Indonesia, untuk jadwal panggung atau fee yang kita harapkan dari sebuah panggung itu
belum bisa diharapkan. Karena apa? Karena musik metal belum bisa menjamin kehidupan para personilnya untuk di sebuah perform. Tapi kita bisa menghidupi orang-orang di dalamnya dengan merchandise. Jadi seperti misalkan tukang bakso, dia bisa berhitung dalam satu hari bisa menghabiskan 50 mangkok, dikali 10.000 udah berapa uangnya, jadi begitu. Jadi kapital itu sendiri akhirnya kita tidak bisa menggaji dengan layak kawan-kawan yang ada di dalam manajemen dalam setiap pertunjukan kita, namun kita harus memikirkan cara bagaimana bisa menggaji mereka dengan layak melalui yang lainnya. Akhirnya itulah kita membuat merchandise, akhirnya kita mulai memikirkan artworknya, memikirkan tagline-nya, dan kita akhirnya memiliki divisi di mana misalkan produk masuk, kita mempunyai materi yang akan dirilis di bulan depan misalkan. Itu ada kawan-kawan yang merumuskan material artwork bagaimanakah yang akan kita jual, terus tagline-nya bagaimana. Jadi itu ada divisi yang merumuskan market umurnya dan segala macam. Adapun kenapa kita selalu berpegangan kepada Kalimantan banget, artworknya atau Kalimantan, juga tagline-nya Kalimantan, karena sampai sejauh ini kita kesalahan kita dulu, kita selalu ingin menjadi band bule gitu ya, kita merasa ke barat-baratan gitu ya, keren kapital gitu kan. Ternyata semua band melakukan hal yang sama, dan tidak ada band lokal yang secara serius atau band metal lokal yang secara serius bangga mengakui bahwa kami bukan dari daerah terpencil. Semua orang merasa kami harus menjadi, mohon maaf kan, kami ini band gedenya di Jakarta atau gedenya di Bandung atau gedenya dari kota-kota besar, tapi hanya sedikit sekali band yang benar-benar ngaku kami ini benar-benar dari kampung, kami dari desa, merasa terkucil kan. Dan itu yang menjadi semangat kami lah. Oke, Kapital harus menjadi band yang bangga akan identitas kedaerahan kami, ya. Dan seakan seiring perkembangan jalan atau kami seiring perjalanan Kapital, hal itu ternyata yang membawa Kapital bisa bermain keliling Indonesia, karena ketika orang mengenal Kalimantan, ya Kapital bandnya. Identitas momen. Iya, identitas penting. Bangga, benar. Jadi yang ke-8 ya. Ya. Jadi pengaruh penggunaan sosial media ya. Untuk akun-akun band itu seberapa penting? Ya. Mungkin jika dulu hidup di era analog atau di era sebelum internet begitu merajalela, sebelum era teknologi belum begitu canggihnya, itu memang tidak penting. Jadi orang-orang bekerja secara konvensional. Konvensional tuh band harus masuk major label dulu di Jakarta, dirilis oleh major label besar, dan secara market pasar dipegang mereka, secara acara TV mereka yang pegang, secara tempat jualan mereka yang pegang. Namun saat ini ketika internet begitu canggihnya, teknologi begitu majunya, semuanya langsung terbantahkan. Jadi di mana saja posisi band itu, mau di tengah hutan, mau di mana, selama ada koneksi internet, jadi pangkatnya sama aja. Dan yang kedua, ini adalah sarana seperti etalase. Jadi kita kalau mau buka warung atau buka nasi goreng atau apa, itu warungnya, jadi tempat kita menawarkan jualan kita kepada orang lain. Karena jika kita masakan enak, kalau kita tidak punya tempat untuk menawarkannya akan terasa susah. Jadi sosial media adalah etalase paling murah dan paling bisa menjangkau belahan dunia manapun. Jadi sangat penting buat kawan-kawan yang ngerasa bahwa kita tinggal misalkan maaf di Bakungan atau di Tenggarong, jauh dari Jakarta nih, jauh dari Bandung, jauh dari Surabaya bintangnya. Tapi jangan berkecil hati bahwa di mana saja kalian tinggal, ketika ada akses internet, semuanya jadi aman terkendali. Dan itu pula lah yang akhirnya menjadi momok paling menakutkan buat major label. Ketika semua akses internet begitu canggihnya, indeks pembelian kaset atau merchandise akhirnya menurun dari major label. Itulah yang membuat mereka akhirnya menjadi atau menggadaikan karya musisi Indonesia kepada brand-brand ayam. Iya. Gini, ke pertanyaan nomor 8. Ya.
dan 10. Nanti nambah 8 dan 10. 9 dilangkaui. Aduh. Lanjut Ya. ke apakah nih kan abang nih frontman Kapital, jadi apa vokal air tuh ya. Iya. Vokal air ya. Ketika ngeband, ketika perform abang ini Iya. abang frontman. Ini apakah menjadi frontman itu berat bang? Curhat lah nggak apa-apa. Kebanyakan orang mengatakan wah vokalis itu paling enak ya. Iya. Jadi dia tidak bawa alat, gitu kan, dia tinggal naik, Nyanyi tinggal aja. nyanyi, terus paling banyak Paling- dipuji orang, iya, gitu. itu. Paling banyak diidolakan wanita-wanita. Iya. Padahal sebuah band yang bagus, vokalisnya tuh kerja berat. Jadi kalau Kapital manggung, saya tuh istirahat. Jadi personil lain bisa pergi-pergi, misalkan kita ke kota mana, personil lain bisa sepuasnya berjalan-jalan, tapi saya diwajibkan sama manajemen tidur. Jadi Ngapain? tidur, jadi istirahat. Jadi karena kita harus dalam kondisi yang sangat fit buat manggung. Jadi sebenarnya kalau orang yang tahu cara kerja sebuah band, vokalis itu paling melelahkan. Jadi dia di saat yang lain bersenang-senang, dia istirahat, dia tidur. Jadi misalkan besok main di Taman Budaya Samarinda, saya malamnya tidur, nggak begadang. Datang paling terakhir ke venue karena kita harus mempersiapkan kondisi fisik. Jadi ketika datang, band telah siap, akhirnya tugasnya pun berat. Tugasnya apa? Karena kita vokalis itu kalau di dalam sebuah tim, dia ujung tombak. Iya. Ujung tombak bagaimana caranya membagikan energi band kepada penonton yang hadir, dan juga sebaliknya menangkap energi penonton dan membalikannya kepada band. Jadi tugasnya berat, bukan cuma hanya nyanyi. Jadi kenapa pengalaman misalkan nonton sebuah band, penonton terlihat sedikit bosan, dan lagu kedua ketiga penonton akhirnya sudah mulai sibuk sendiri mengobrol atau segala macam, karena si frontman atau si vokalis dari band hanya bermain untuk dirinya sendiri, itu hanya untuk bandnya, jadi tidak peduli dengan ada di depan. Sedangkan sebuah pertunjukan yang bagus atau yang baik adalah ini pertunjukan sama-sama, tanpa penonton band tidak jadi apa-apa, tanpa band penonton pun bukan siapa-siapa kan. Jadi itu ada sinergi yang harus selalu ditularkan, energinya harus saling dibulak-balik, dan itu tugas dari vokalis untuk membagi energi bandnya kepada penonton. Gila dia. Ini belum tahu kita ya. Belum tahu nih. Ya, jadi memang misalkan Ariel diidolakan wajar karena dia pasti tidur, dia pasti harus fit, dia istirahat, dia minum vitamin, dia olahraga. Dibanding personil lain mungkin yang banyak begadang, yang apa. Jadi kalau memang vokalis lebih banyak diidolakan karena kerja kerasnya, mohon maaf, walaupun personil lain pun bekerja keras, tetapi memang paling lebih bekerja keras adalah vokalis. Gila men. Kebayang kan kalau vokalis dalam keadaan nggak fit, mabuk, sakit, Waduh, lagi sakit leher. Waduh. Harus siap jadi vokalis men. Iya. Waduh. Frontman tuh. Lanjut dong. Apa dong? Jadi ke 9 9 masalah perkembangan musik yang ada di terutama untuk wilayah kita sendiri ya. Ya. Jadi perkembangan musik ya dari dosa Jawa dulu kita mungkin semenjak si vokalis ini berhuru hara di situ, mungkin perkembangan yang dilihat dari pertama manggung atau sampai sekarang. Abang udah lama tuh. Oh iya, untuk di Metahead sendiri lah gitu, Iya. yang ada di nonton. Iya. Perkembangannya memang sangat pesat ya. Dulu ketika bermain hanya beberapa penonton yang mengisi gedung, dan support penonton dulu lebih kepada temannya. Jadi rombongan ini datang cuma buat musingin temannya. Jadi temannya manggung dulu Bukan kan. lagi ya. Tapi kalau sekarang nggak, hampir setiap band udah ada yang mosing gitu ya. Udah berkembang, dan semakin banyak band yang membuat album, semakin banyak band yang akhirnya tumbuh menjadi band-band panggung yang bagus, mewakili daerah masing-masing. Hanya saja mungkin hanya sedikit yang berpendapat bahwa sebenarnya kita tidak saling menjatuhkan gitu ya. Kita tidak saling bersaing nih. Kita bersaing dalam hal positif, dalam hal ide, karya dan segala macam, tapi dalam sebuah pergerakan kita tidak bersaing. Seharusnya kita memang saling berpegangan tangan, menunjukkan kepada Jakarta, Bandung, Pulau Jawa, atau Medan, atau Sumatera, atau Sulawesi bahwa musik keras di Kalimantan itu bergerak juga sama seperti daerah lainnya.
Jadi sebenarnya PR bagi band-band lokal adalah itu, jangan saling menjudge atau menjatuhkan. PR-nya adalah kita tunjukkan ke daerah lain bahwa musik keras di Kalimantan tuh sama bergeraknya dengan daerah-daerah lain. Jadi sejauh ini sekapital manggung penontonnya semakin banyak dan lintas umurnya semakin banyak. Hanya saja mungkin kesadaran untuk sedikit support membeli CD asli ya, atau membeli tiket itu agak sedikit kurang. Itu penting juga tuh Bang. Penting karena misalkan ada seperti Crossfire yang misalkan yang baru merilis album, kalau semua kawan yang meminta CD-nya, satu orang meminta dan di copy rame-rame. Sedangkan untuk sebuah band membuat sebuah karya album memerlukan pengorbanan materi, waktu, tenaga segala macam kan. Jadi ketika dihargain hanya dengan download atau hanya dihargain dengan mengcopy CD, jadi dijamin nomor bandnya nggak akan lama tuh kalau nggak ada yang membeli CD. Kita beruntung Kapital hidup di mana pada era awal kita merilis album, minat orang membeli CD lokal masih tinggi. Ya, jadi kita bisa menjual hampir berapa ribu keping CD Kapital dalam beberapa kali rilis. Jadi sempat ada yang dirilis ulang 2 kali. Jadi kita beruntungnya Kapital itu hidup di era itu. Dan kita juga sedih melihat band kawan-kawan yang baru rilis sekarang tingginya minat download dan mengcopy share, akhirnya penjualan CD-nya agak sedikit tersendat. Padahal karyanya bagus-bagus. Jadi buat kawan-kawan yang ingin mensupport band-band daerah atau band lokal ya beli CD asli. Atau merchandise. Buy the original CD sebanyak. Walaupun kita berdownload, tapi download hanya sebagai review tetap ada fisiknya, kita harus pegang fisiknya. Itu biar rodanya berjalan tuh, biar bandnya juga bisa napas. Benar. Karena kan ngerekam juga butuh makan, butuh ngerokok, minum segala macamnya. Ini Bang, bocorin dikit Bang. Mungkin buat teman-teman band yang mau rilis album, Kapital itu yang paling gede penjual album sampai sekarang berapa? Dalam sejarah Kapital kita bisa menjual tercepat memang album Reinkarnasi itu hampir di atas 2000 keping kalau nggak salah untuk ukuran band lokal. Jadi pernah dirilis 2 kali album Reinkarnasi karena prinsip kerja kita waktu itu kita selalu menerapkan orang membeli CD semudah orang membeli rokok di warung. Jadi kalau beli rokok kan nggak pernah mikir tuh berapa beli. Beli. Jadi itu sebenarnya trik marketing yang kita gunakan sampai sejauh ini. Kita tidak akan menjual CD Kapital dengan harga yang mahal karena kalau harganya di atas berapa puluh ribu orang akan mikir dulu baru beli ya. Jadi sebenarnya minat itu pun harus disiasati oleh band yang bersangkutan. Jadi walaupun kita mengeluarkan uang, tenaga, waktu dan pikiran untuk membuat sebuah album, namun cost-nya harus dihitung untung yang tidak terlalu besar, tapi bisa membalikan proses produksinya, dana produksinya kita hitung dengan untung yang tidak terlalu besar dan dijuallah dengan tidak terlalu mahal supaya kawan-kawan membeli tidak mikir-mikir. Berapa? 15.000 beli. Berapa? 18.000 beli. Tapi misalkan berapa? 45.000 kan pasti. Gitu. Pasti gitu teman-teman. Jadi sebenarnya band yang bersangkutan pun harus pintar mensiasati ya. Dan sampai sejauh ini Kapital tidak pernah menjual CD di atas 30.000 ya. Pernah nggak beli CD Kapital? Nggak pernah. Album pertama kita menjualnya 10.000 album Metamorphosis. Karena kita tahu proses produksi ya, pasti di bawah itu. Dan album kedua Kapital kita menjualnya di 20.000 Reinkarnasi, dan album ketiga yang mau ke-8 kita turunin lagi. Cuman 10 ribuan kalau masih 15.000 ya. Banyak yang bilang wah itu bukannya malah menjatuhkan nilai eksistensi dan esensi dari band yang bersangkutan tuh menjual CD dengan harga murah. Kami pikir dengan kecanggihan teknologi dan minat masyarakat yang menurun, nggak ada salahnya kita mensiasatnya dengan menjual CD murah. Karena seperti misalkan kita mempunyai produk beras, sudah ada beras yang bagus di pasaran dengan harga yang mahal, kita menjual harga beras kita yang beras enak juga sebenarnya cuma dengan harga yang sama, tentu orang akan mengambil brand yang lebih mahal ketimbang membeli beras kita.
dan kita harus menjual dengan harga yang jauh di bawah. Jadi mohon maaf, misalkan ada kawan-kawan yang menyukai Burger Kill dan Kapital. Iya. Burger Kill misalkan berapa? 45.000. Wah, dia suka memang, dia beli. Pas Kapital berapa? Cuma 15.000 ya, dia beli juga gitu. Akhirnya dia bawa 2 CD udah pulang. Tapi ketika Burger Kill 45.000, Kapital berapa? Kapital 35.000. Nah, dulu dah Kapitalnya pasti gitu. Gitu dulu ya. Gitu. Jadi silakan ke penonton mensiasati, pelaku industrinya untuk mensiasati itu. Gila, 2.000 keping CD men, tangan lu banget. Itu yang mesti teman-teman mungkin pikirkan ke depannya. Nah ini nyampe di pertanyaan terakhir Bang. Ya. Sebenarnya dari awal itu kan Abang memang udah kasih tips ya, banyak banget tips branding, planning. Ini mungkin tips apa aja deh terserah. Tips biar tidur enak. Soalnya apa? Tips apa nih Bang? Kasih Bang. Ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang proses marketing dan branding pasti 2 jam gak akan cukup deh. Habis datang itu makan waktu 2 jam dan saya pun hampir kering bicara. Jadi silahkan kawan-kawan tonton tuh acara Ngapain di Distorsi, juga ada link YouTube-nya, silahkan bisa dipelajari pelan-pelan cara kita membranding sebuah produk walaupun tetap membutuhkan manajemen yang kuat, kawan-kawan yang terlibat di dalamnya dengan ikhlas, penuh hati gitu. Jadi kalau berbicara tentang proses branding dan marketing membutuhkan waktu yang lama, mungkin bisa di session yang lainnya atau gimana kita buat session ulang khusus itu mungkin. Cuman sejauh ini tips saya buat kawan-kawan yang mulai merasa bahwa musik keras adalah passion atau hasrat dalam bermusik atau menjadi senimannya, pesan saya mungkin cuma satu, jangan pernah menyerah. Jadi memang awalnya semua orang akan merasa ini tidak memberikan profit keuntungan buat saya. Sedangkan ibu di rumah misalkan kamu harus kerja kantor atau enggak kamu harus honor di kantor ini misalkan. Memang tidak salah orang tua menasihati, cuman balik lagi kepada kita bahwa jalan hidup kita di sini Allah menganugerahkan sesuatu itu tidak pernah sama kepada setiap orang. Jadi tidak semua orang jadi dokter, tidak semua orang jadi petani, tidak semua orang jadi polisi, tidak semua orang jadi tentara, dan tidak semua orang bisa jadi seniman. Dan hebatnya Allah menganugerahkan seniman itu aneh. Jadi seniman itu berlaku tuh bidang apa aja, mau musik, mau lukis, mau video, itu berlakunya begini. Tidak cukup hanya dengan suka. Jadi itu anehnya. Mungkin mohon maaf kalau bidang yang lain misalkan misalkan sepak bola dengan latihan serius, dengan cinta akan sepak bola, mungkin saja bisa menjadi pemain sepak bola yang handal. Tetapi jika bermain band tidak cukup hanya dengan cinta dan suka, memang harus ada anugerah yang diadakan oleh Allah. Kita mungkin banyak menemukan teman yang dia pengen banget jadi vokalis, tetapi dia sebenarnya nggak bisa nyanyi. Jadi walaupun sudah bertahun-tahun dia bermain musik, dia bermain bandnya segitu-gitu aja. Jadi dia bersinergi. Jadi musik itu Allah menghadiahkan, menciptakannya memang cukup unik. Kita harus bakat dan harus cinta. Jadi kita bakat, banyak teman-teman kita yang bakat, tapi dia tidak serius dalam bermusik, begitu aja hasilnya kan. Ada yang jago main drum, tapi kadang-kadang dia main gitar, kadang-kadang dia pengen nyanyi. Akhirnya bias semuanya. Ada yang tidak bisa nyanyi, tidak bisa main gitar, tapi dia pengen main band juga tidak bisa. Jadi emang harus dua itu sinkron. Jadi buat kawan-kawan yang merasa oke, ini saya jalan hidup saya ingin bermain musiklah secara istiqomah, secara konsisten, dan yang paling jelas harus meletakkannya di hal yang bermanfaat. Karena Auzubillah min dzalik, mengajak seseorang atau sesuatu menyerupai sebuah kaum yang satu dosanya cukup besar. Jadi hati-hati dalam itu. Jadi misalkan kita bermain musik metal kan musik barat tuh, musik barat yang notabene hampir 80% yang diidolakan adalah band-band dari dunia barat. Walaupun tidak semuanya jelek, tetapi tugas kita sebagai pemuda-pemuda Indonesia untuk memfilternya. Karena apa? Karena penonton yang berada di bawah, yang mungkin umurnya di batas SMP atau SMA awal-awal, mereka akan menelan mentah semua doktrin yang masuk. Jadi tugas kita sebagai pelakunya, misalkan
kita menyadur musik barat tetapi tetap memberikannya kepada penonton adalah dengan rasa timur, dengan rasa kedaerahan yang tinggi, agar kawan-kawan yang mencintai musik metal pun akhirnya oh, ini musik metalnya kita, ini daerah kami, ini musik metalnya Kalimantan misalkan. Tetapi terdapat syair-syair yang syiar agama atau kan terdapat syair-syair yang memperhatikan alam, lingkungan dan segala macam. Akhirnya kan manfaatnya penuh di dalam mengajak orang kepada kebaikan. Jadi jangan hanya terlihat kami pengen gagah, pengen terlihat keras, dan akhirnya liriknya mutilasi lah, bangkai lah, ya kan, nanah lah, ya, segala macam. Jadi yang gara-gara pengen terlihat mengerikan, namun penonton sendiri pernah kayak bingung, memangnya si yang penulis lirik pernah memutilasi orang atau ini sebenarnya ajakan memutilasi atau apa gitu kan. Jadi bikinlah band yang bermanfaat gitu. Jadi men, kita udah nyampe di pertanyaan terakhir. Mungkin untuk next kita bisa ketemu lagi Bang. Ya, siap. Kapanpun itu. Siap. Serah kita. Makasih banget Bang. Keren. Siap. Makasih atas kunjungannya. Brother, semua. Kembali ke kokpit di Sumurayat Studio. Oke, itu tadi. Keren banget. Apanya? Itunya. Iya. Tips-tipsnya deh. Oke, kita terima kasih untuk Terima kasih Bang banget yang udah share, ya kan? Yang udah mau meluangkan waktunya. Betul. Jadi berbagi sama Iya. teman-teman di luar sana, ya kan? Ada yang bagus lagi. Ada apa nih? Ini kan alhamdulillah nih, kita udah episode ketiga. Ya. Jadi insya Allah nanti ada episode keempat. Buat teman-teman jangan lupa yang pengen CD-nya di-review atau video gamenya diputerin di episode Bising TV, silahkan mention kita di bawah sini ya. Ada Instagram, ada YouTube-nya juga, ada Twitter, ada Facebook juga. Apanya? Ya dah, ini kayaknya kita udah sampai di penutup. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Bising TV.